Sahabat AA yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja keras, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Tidak boleh seorang muslim berpangku tangan tanpa berusaha, meskipun dengan segala keterbatasan yang ia miliki. Bila usaha dan kerja keras dilakukan oleh mereka yang punya kondisi fisik normal, mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana bila itu dilakukan oleh para sahabat difabel yang punya keterbatasan fisik? Seperti sahabat AA dari kota Bogor yang satu ini. Kang, sini Kang. Gampang kan? Alhamdulillah. Kita mau bikin SIM juga. Saya bikin SIM D. SIM D. Oh, kamu dari mana? Saya dari Batu Tulis. Pak Wawang Sunaria. Wawang Sunaria enggan berpangku tangan. Meski memiliki keterbatasan, tentu tidak mudah mengikuti ujian SIM di zaman sekarang ini. Jangankan untuk seorang Wawang, bagi mereka yang kondisi fisiknya normal pun bisa saja gagal. Assalamualaikum Dan. Salam. Ya. Pak, maaf nih. Ada uji tes praktek SIM Ya. untuk disabilitas ini Ya. memang ada. Ya, baik untuk kaum disabilitas memang kita sediakan. Jadi nanti keluarnya adalah SIM D. SIM D. SIM D. Iya, jadi SIM D ini dikhususkan untuk kaum-kaum difabel. Terus Pak, kan Ya. difabel tuh macam-macam ya Pak. Nah, terus kriteria apa yang bisa atau boleh ikut di SIM D ini? Ya, jadi kalau untuk kaum disabilitasnya sendiri, jadi yang pertama kita lihat adalah jika seandainya dia hanya kekurangan bagian tubuh saja. Namun jika seandainya kekurangan di mata maupun di pendengaran, jadi kita tidak bisa membantu karena memang ya sangat berbahaya dan juga itu memang dilarang karena penglihatan dan pendengaran adalah faktor utama ya. Ya, Ini syarat juga nggak utama. mungkin juga Pak, nggak Iya. tapi bisa praktek ya. Iya, Nah, memang. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai Mari. ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wawang Sunaria. Alhamdulillah, akhirnya Wawang berhasil juga mendapatkan SIM. Alhamdulillah udah selesai. Lulus nih. Alhamdulillah. Subhanallah, berarti Akang udah bisa kemana-mana dong, bebas ya. Iya, betul. Kalau gitu, boleh ikut dong. Mari, silakan. Boleh ya? Ayo, boleh. Yaudah, ya. Semoga ini menjadi awal keberkahan dalam usahanya mencari nafkah. Dan yang pasti, ini berkah juga buat AA karena jadi bisa berkeliling kota Bogor dengan menumpang motor modifikasi ini. Kalau kehidupan masa kecil dulu seperti anak-anak kecil lain sih, main-main, petak umpet. Kebetulan waktu kecil saya nggak pakai alat bantu, mau nggak pakai krek ataupun kursi roda nggak. Gitu. Karena saya sekolahnya normal kan, misalnya bukan SLB, suka luar biasa bukan, sekolah umum gitu kan. Kalau sekarang ada istilahnya sekolah inklusi, waktu dulu saya belum ada, jadi rada ribet lah nyarinya untuk yang nerima. Jadi saya masuk ke SD yang misalnya pembuangan lah gitu. Alhamdulillah sih sampai SMP ranking 1 atau enggak 2 gitu. Sempat SMP dapat beasiswa gitu karena prestasinya ya gitu ranking 1 atau enggak ranking 2 gitu. Wawang hanya sekolah sampai SMP. Selain karena kesulitan biaya, sulit pula mencari sekolah umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Namun ini tak lantas membuat Wawang putus asa. Ia pun mengikuti berbagai kursus dan pelatihan untuk mengasah kemampuannya. SMP karena SMA nggak diteruskan lagi kan, nggak dilanjut. Saya coba ikut sama kakak yang di Jakarta. Beliau punya bengkel motor saya coba ikut kerja sama beliau gitu. Setelah itu saya ikut-ikut pelatihan dari dinas sosial, ikut pelatihan, beberapa pelatihan ada menjahit, elektronika gitu kan. Jadi sempat kerja di sebuah perusahaan, beberapa perusahaan sih.
Pada hakikatnya, semua manusia tidaklah bisa hidup sendiri. Apalagi bagi seorang tunadaksa seperti Wawang. Itulah sebabnya ia juga punya mimpi yang ingin segera ia wujudkan sebagai seorang laki-laki dewasa. Pengen nikah lah gitu. Soalnya saya juga pikir makin lama orang tua makin susah ya. Saya bingung nanti siapa yang mau rawatin saya kalau udah mereka sudah tidak ada gitu kan. Pengennya secepatnya lah. Kalau bisa tahun ini gitu. Saya berhubungan udah lumayan lama, udah hampir 7 tahunan deh. Banyak yang nanya sih kenapa sih kalau lama-lama pacarannya gitu kan. Ya karena mungkin dari pihak orang tua sananya yang melihat kondisi saya disabilitas gitu kan. Mungkin mereka ragu. Saya sih maklum kenapa mereka ngambil sikap kayak gitu kan. Ya mungkin pemikiran mereka disabilitas bisa apa sih gitu kan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang? Udah. Oh iya, udah sholat zuhur belum? Udah hampir jam 3 ini. Ya? Udah tuh. Oh, Tadi udah. kan pas datang harus sholat tuh. Oh gitu. Ya udah, makasih ya. Jika Allah masih menganugerahkan 2 tangan yang sempurna buat Wawang, maka lain ceritanya dengan Cecep Herman. Pria santun yang akrab dipanggil Ustadz Cecep ini adalah penyandang tunadaksa, kaki sekaligus tangan. Namun demikian, kehidupan Cecep mungkin lebih beruntung dibandingkan Wawang, karena laki-laki 38 tahun ini sudah mempunyai istri dan anak. Awal mengenal istri kan istri udah udah menerangkan gitu kan bahwa dia sudah pernah berumah tangga, terus dia juga sudah mempunyai anak gitu kan dari suami yang pertama. Walaupun Pak Cecep fisiknya tidak sempurna, tapi dilihatnya dari segi kebaikannya, ibadahnya, ya saya terima aja apa adanya. Cecep tinggal di rumah sederhana, daerah kampung Cikalapa, Cipatat, Bandung Barat. Disinilah Cecep tinggal bersama istri, 2 anak kandung, dan 1 anak tirinya. Keterbatasan fisik tak membuat Cecep menyerah menjadi seorang kepala rumah tangga. Ia pun berjuang sendiri menafkahi keluarganya meski dengan pendapatan yang tidak menentu. Karena saya sebagai suami gitu kan yang harus bertanggung jawab gitu terhadap keluarga, terutama anak dan istri gitu kan. Jadi saya ingin sekali semua itu atas jerih payah saya gitu kan, atas kerja keras saya. Ya saya bilang cukup untuk saya dan keluarga saya, dan saya bersyukur atas nikmat tersebut. Fadlah Sakinatun Nisa, begitulah nama indah yang Cecep berikan untuk bidadari kecilnya ini. Semenjak mengalami kejang-kejang di usia 1 tahun, Nisa tidak lagi bisa tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Dan usianya yang kini menginjak 5 tahun, ia masih saja belum bisa berjalan dan berbicara dengan normal. Kalau dokter sih menyarankannya harus terapi dan selalu kontrol gitu kan, tiap 1 bulan sekali harus kontrol ke sana. Cuman hanya ya keterbatasan dana juga gitu kan, keterbatasan biaya juga. Akhirnya sampai sekarang sudah terhenti gitu kontrolnya ke rumah sakit. Bagi Cecep,
ini hanyalah ujian kecil yang diberikan Allah kepadanya. Ia pun terus berusaha sesuai kemampuannya agar putri kesayangannya ini bisa kembali tumbuh normal. Di rumah sederhana ini pula, Cecep biasa mengajar tetangga-tetangganya untuk membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar. Wa masalu kalimatin, ya, itu tanwin bertemu dengan huruf kha. Kha diantaranya itu huruf izhar. Bagi lulusan pesantren seperti Cecep, mengajari orang membaca Al-Quran tentu bukanlah hal yang sulit. Ia bahkan mau melakukan ini dengan ikhlas tanpa mengharapkan bayaran apapun. Teringat ya pepatah guru ngaji saya dulu gitu kan. Sampaikanlah walaupun satu ayat gitu kan. Tapi mudah-mudahan saya bisa bermanfaat gitu kan.